Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? At-tamanni annakum bi khair. Qabla an nabda al-ta'allum da'una naftah darsal yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Litashil fahmul maqasid min hadil maddah natakallamu bil lughah Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang maf'ul mutlak. Jadi perlu kita ketahui bahwa maf'ul itu ada beberapa macam, ada maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul ajlih, maf'ul mutlak. Nah, maf'ul ma'ah, tapi untuk kali ini kita akan belajar maf'ul mutlak. Jadi nanti teman-teman jangan dulu ada pertanyaan perbedaan antara macam-macam jenis maf'ul tadi ya, karena kita baru membahas maf'ul mutlak. Oke, langsung saja. Maf'ul mutlak itu absolute object. Jadi kayak penegas gitu. Nah, dia itu isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan berbentuk masdar. Masdar itu kalau di shorof ada di bagian nomor 3 kalau kita tasrif. Misal ya, kita ada kata nasoro yang suruh nasron, wa mansoron. Nah, yang jadi masdar yaitu nasron, mansoron. Nah, itu namanya masdar. Yang letaknya ada di nomor 3 urutannya di tasrif. Itu cara mudahnya kita tahu masdar. Nah, maf'ul mutlak ini biasanya terletak setelah fi'il. Nah, tujuannya biasanya untuk taukid atau mempertegas. Maf'ul mutlak itu selalu diambil dari bentuk masdar, tapi tidak semua masdar nanti jadi maf'ul mutlak gitu ya. Selanjutnya kita bahas fungsi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak fungsi yang pertama ada makna penegas. Penegas di sini yaitu untuk mempertegas fi'il yang menjadi amelnya maf'ul mutlak. Contohnya akhrajatul kitaba ikhrajan. Saya benar-benar mengeluarkan sebuah buku. Kalau dimaknai seperti ini, akhrajatu metu sapa aku, ngetokke sapa aku, mengeluarkan sapa aku. Atau kalau bahasa Indonesianya aku telah mengeluarkan. Aku mengeluarkan ing alkitaba kitab. Ikhrajan kelawan mengeluarkan temenan, itu menguatkan. Jadi saya benar-benar mengeluarkan sebuah buku gitu. Nah, kata ikhrajan ini bentuknya nakiroh ya kan, karena ada tanwin. Nah, dia memiliki peran sebagai keterangan penegas. Fungsi yang kedua yaitu makna kualitas. Contohnya fahimtul fahma. Fahimtu saya memahami, paham, saya paham, fahimtu saya paham, al-fahma kelawan paham temenan. Jadi di sini al-fahma ini merupakan maf'ul mutlak yang dia berperan untuk menerangkan kualitas kata kerjanya yaitu fahima. Jadi kalau di kayak gini, saya paham. Iya, paham tentang apa? Yaitu paham suatu pemahaman. Fahma itu dia sebagai menerangkan kualitas kata kerjanya. Yang ketiga ada maf'ul, makna kuantitas. Maksudnya itu untuk memperjelas jumlah perbuatan yang dilakukan. Contohnya sajadataini. Sajadatu aku sujud, sajadataini kelawan sujud kedua atau dua sujud, kelawan dua sujud. Jadi ini menunjukkan bahwa sajadata ini menjadi maf'ul mutlak yang dia menunjukkan kuantitas. Jadi dia menunjukkan jumlah sujudnya itu 2 kali. Gitu ya untuk fungsinya. Jadi ada 3, makna penegas, makna kualitas, dan makna kuantitas. Tuh. Lalu ada amil dalam maf'ul mutlak. Amil dalam maf'ul mutlak itu ada 3, ada fi'il, ada masdar, ada isim mustaq. Jadi kenapa ada amil? Karena kita tahu bahwa mansubnya maf'ul mutlak atau maf'ul mutlak itu dibaca nasab, itu tidak dengan sendirinya.
Jadi ada amil-amil yang menasabkannya. Karena ini dia termasuk isim, jadi dia tidak bisa menggunakan amil nawasib yang digunakan di fi'il mudhari', tapi ada amilnya sendiri. Yang pertama tadi fi'il. Amil dalam maf'ul mutlak yang pertama adalah fi'il. Tapi tidak semua fi'il bisa membuat kalimat setelahnya menjadi maf'ul mutlak. Jadi ada beberapa syaratnya, yaitu fi'ilnya harus berupa fi'il mutasyarif. Mutasyarif itu bisa ditasrif kayak tadi nasoro yang soro nasron wa mansoron gitu. Duruba ya duribu durban wa madruban itu bisa ditasrif namanya. Ada kalau yang isim jamid itu tidak bisa ditasrif, maka dia tidak bisa menjadi maf'ul mutlak. Jadi fiilnya harus tam atau sempurna. Dia harus mutasyarif, bisa ditasrif gitu. Contohnya wa ma baddalu tabdila. Wa ma baddalu baddalu. Dia kan fiil madhi. Dia menjadi fiil dan kata setelahnya itu menjadi maf'ul mutlak karena asal kata tabdila itu masdarnya badala yubaddilu tabdilan gitu. Maka tabdilan di sini menjadi maf'ul mutlak gitu karena dia kemasukan amil fi'il. Wa ma baddalu tabdila gitu. Jadi kalimat wa ma baddalu tabdilan, lafaz tabdilan itu menjadi maf'ul mutlak yang dinasabkan oleh amil lafaz baddalu. Baddalu tadi menjadi fi'il. Artinya mereka tidak merubah janjinya. Jadi seperti penguatan gitu ya, benar-benar tidak mengubah janjinya. Lalu saya sedikit jelaskan mengenai fi'il mutasyarif tadi yang saya sebutkan. Jadi dia bukan jamid, jadi dia bisa ditasrif. Kalau fi'il seperti asa itu bukan termasuk fi'il mutasyarif gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri fi'il mutasyarif itu apa aja gitu. Atau nanti kalau ketemu kalimat dan diminta untuk mendefinisikan dia maf'ul mutlak atau tidak, teman-teman cari dulu dia isim jamid atau bukan. Lalu ada fi'il tam atau fi'il sempurna. Fi'il sempurna di sini, fi'il tam di sini maksudnya dia bukan termasuk fi'il yang nakis. Nakis itu kayak ada huruf ilatnya gitu loh fi'ilnya. Kan ada yang kana itu kan ada huruf ilatnya di tengah kan. Kana itu kan hurufnya kaf, alif, nun. Nah, alif di situ kan dia huruf ilat. Makanya dia itu fi'il nakis bukan fi'il tam. Jadi fi'il tam itu yang terdiri fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya terdiri dari selain huruf ilat. Gitu alif ya wawu. Kalau kata misal ya, kalau kata salah, berarti dia fi'il tam karena tidak ada huruf ilatnya gitu. Kalau contohnya ada kana tadi, dia termasuk fi'il nakis. Ada suara petasan. Ya, mau bulan puasa. Lalu fi'il selanjutnya yang tidak bisa menjadi maf'ul mutlak itu adalah yang bukan dari kelompok fi'il yang menghapus huruf i'rab, mubtada' dan khobar. Contohnya gini, ada beberapa di bahasa Arab 1 kita sudah belajar tentang inna, kana ya kan. Nah, di situ kan inna, kana itu kan punya rumus kan. Setelahnya itu nanti jadi apa. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar gitu kan. Itu kan dia merubah i'rab yang seharusnya kan. Misal mubtada itu harus dibaca khobar itu harus dibaca rafa, ternyata ketika ada kana maka dia menjadi naswab, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, di situ dia tidak bisa menjadi maf'ul mutlak kata setelahnya atau yang menjadi masdarnya itu tidak bisa menjadi maf'ul mutlak. Mungkin teman-teman agak bingung, jadi pelan-pelan saja ya belajarnya. Lalu fi'il selanjutnya yang tidak boleh menjadi maf'ul mutlak yaitu fi'il ta'ajjub.
yang di sini ta'ajub itu kayak wah betapa cantiknya dia kayak gitu, itu nggak bisa dipakai untuk menjadi maf'ul mutlak masdarnya. Contohnya gini, ma ajmalal madzahiru jamilan. Jamlan itu kan dia masdar, tapi dia nggak bisa menjadi maf'ul mutlak karena dia dari fi'il yang ta'ajub tadi, ma ajmala, betapa cantiknya gitu. Gitu ya. Semoga bisa dipahami pelan-pelan saja. Saya tidak memaksa teman-teman untuk ngoyo paham karena pemahaman itu butuh proses gitu. Amil yang ketiga yaitu isim. Oh ya, kok yang ketiga? Yang kedua yaitu masdar. Masdar ini bisa menasobkan atau membuat suatu kalimat itu menjadi nasab dan menjadi maf'ul mutlak seperti tadi ya, karena rata-rata yang menjadi maf'ul mutlak itu dari masdar itu bisa baik secara makna maupun lafadz gitu. Maksudnya itu lafadznya dan maknanya itu sama dari masdar yang sama gitu. Contohnya gini, misalnya fa inna jahannama jazaa'ukum jazaan. Jazaan maufuro. Jazaan ini dia berperan menjadi maf'ul mutlak yang dinasabkan oleh amilnya berupa masdar yaitu lafadz jaza'u. Itu lafadz sebelumnya itu kan dia masdar. Makanya dia menjadi maf'ul mutlak jazaan, lafadz jazaan. Dan antara mereka berdua yaitu jazaan dan jazaukum, kumnya tidak dipakai ya. Jadi jazau, antara jazaan dan jazau itu memiliki persamaan dari segi makna maupun lafadz gitu. Lalu untuk contoh yang secara makna tanpa lafadz, A'jabani imanuka birrasuli tasdiqon. Lafadz tasdiqon ini berperan menjadi maf'ul mutlak atau naibul maf'ul mutlak yang dinasabkan oleh amilnya berupa masdar yaitu lafadz imanuka. Nah, kita tahu bahwa imanu dan tasdiqon itu kan lafadznya beda. Hurufnya saja beda gitu kan, tapi mereka berdua imanu dan tasdikon itu memiliki makna yang sama, yaitu makna kepercayaan. Jadi lafadz tasdikon ini bisa menjadi maf'ul mutlak. Lalu yang terakhir, amil yang terakhir yaitu isim mustaq. Isim mustaq ini mencakup 3 hal yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan sighah mubalaghah. Untuk yang pertama yaitu isim fa'il, contohnya fasabiqati sabqah. Isim fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan. Fasabiqati, sabiqo, sabikun itu kan isim fa'il. Nah, sabqah itu bisa menjadi maf'ul mutlak dengan amilnya sabiqati itu menjadi amil yang menasabkan kata sabqah. Yang kedua ada isim maf'ul. Contohnya Khalidun madrubun durban. Jadi isim maf'ul itu isim yang dikenai suatu pekerjaan. Kalau fa'il, isim fa'il kan orang yang melakukan pekerjaan. Kalau maf'ulun, isim maf'ul itu isim yang dikenai suatu pekerjaan. Khalidun madrubun durban. Lafadz durban itu menjadi maf'ul mutlak, dibaca nasab ya, ban, karena kemasukan amil isim maf'ul yaitu madrubun. Dorobaya da'rubu durban wa madruban fahuwa doribun wa dzaka madrubun ya. Dia isim maf'ul gitu. Lalu ada untuk amil sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu isim mustaq yang dibentuk dari fi'il sulasi maupun rubai dengan kandungan makna sangat atau banyak atau kuat atau lebih gitu ya. Ada 5 wazan sighah mubalaghah. Yang pertama ada fa'ulun, dicatat ya teman-teman. Ada fa'ulun, fa'ilun, fa'alun, mif'alun, fa'ilun. Kita langsung ke contohnya. Contohnya Khalidun farihun farhan. Jadi lafadz farhan ini maf'ul mutlak yang dibaca nasab dengan amilnya itu sighah mubalaghah dari lafadz farihun. Farihun itu tadi mengikuti wazan fa'ilun.
Jadi dia merupakan sighah mubalaghah yang menjadi amil dari kata farhan. Jadi farhan menjadi maf'ul mutlak yang dibaca nasab gitu. Oke, itu dulu tentang maf'ul mutlak. Nanti teman-teman bisa menanyakan semua yang belum dipahami, tapi semoga banyak yang sudah dipahami gitu ya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya.